Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini dapat lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami terus-menerus belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami sadar bahwa kami perlu akan firman-Mu, kami ingin mendewasakan kehidupan rohani kami Tuhan dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memimpin kami senantiasa memberikan pengertian-pengertian yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, topik yang akan kita bahas kali ini adalah masih ada waktu. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah masih ada waktu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali D.L. Moody itu menceritakan tentang sahabatnya yang sedang mempersiapkan untuk menyampaikan khotbah yang berjudul pentingnya menerima Kristus tanpa menunda waktu. Itu adalah judul kebenaran firman yang ingin disampaikan oleh sahabatnya. Setelah sahabatnya itu membaca Alkitab dan mempersiapkan ayat-ayat yang dibutuhkan untuk mendukung judul firman Tuhan yang akan dibawakan, lalu sahabatnya itu tertidur dan ia bermimpi aneh. Ia merasa terbawa ke suatu tempat yang rasanya dia ketahui itu seperti neraka karena hawanya yang begitu panas, dan dia sampai ke suatu ruangan di mana pada saat itu para setan-setan sedang mengadakan rapat. Di situ penghulu setan mengatakan, apa unsur kalian supaya dapat menarik manusia menjadi sahabat kita? Ada banyak setan-setan yang mendengarkan perkataan dari penghulu setan itu, dan ada satu setan yang pertama yang berkata, saya mengusulkan agar manusia itu diberitahukan bahwa Alkitab bukan firman Allah dan tidak perlu mempercayai Alkitab. Itu usul yang disampaikan oleh setan yang pertama, tetapi usul ini kemudian dibantah oleh setan yang kedua. Dia katakan itu tidak mungkin, karena ada banyak bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Maka saya usul kita tidak perlu mengusulkan bahwa Alkitab bukan firman Allah, tetapi saya akan mengusulkan, katakan saja kepada manusia bahwa Allah tidak ada, Kristus adalah manusia biasa yang baik hati, dan surga neraka juga tidak ada. Tetapi usul setan kecil yang kedua ini juga dibantah oleh setan kecil yang ketiga. Dia katakan itu juga kurang tepat, karena Allah telah menyatakan dirinya di dalam Yesus, dan Yesus melakukan berbagai macam mujizat dan tanda-tanda heran yang tidak dapat dibantah, sehingga orang banyak percaya pada Yesus. Dan salah satu ajaran Yesus adalah bahwa surga neraka itu ada. Tentu hal ini tidak akan bisa untuk menyeret manusia untuk tidak percaya akan hal-hal itu. Kemudian setan yang ketiga ini mengatakan, kalau boleh saya akan mengusulkan sesuatu yang berbeda, katanya dia. Kemudian penghulu setan itu mengatakan, apa usulmu? Katakan saja kepada manusia, memang ada satu Allah, dan memang ada satu juru selamat, yaitu Yesus. Memang ada surga dan neraka, namun katakan saja kepada manusia, masih ada waktu untuk bertobat. Jadi senangkan hati manusia,
bahwa dunia ini penuh dengan kenikmatan, dan nikmatilah kenikmatan itu sepuasnya, karena masih ada waktu untuk bertobat. Kemudian usul daripada setan yang ketiga ini diterima oleh rapat, dan mereka bersepakat untuk menyebarkan bahwa masih ada waktu bertobat. Tidak perlu terburu-buru, nikmati saja kesenanganmu, nikmati saja kenikmatan dunia, karena masih ada waktu untuk bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini suatu usul dari setan ketiga yang perlu kita waspadai. Ternyata kita ini bisa percaya kepada Allah yang adalah Allah Tritunggal. Kita bisa percaya bahwa ada satu juru selamat. Kita bisa percaya ada surga dan neraka. Tetapi berbahaya sekali kalau kita menunda-nunda waktu untuk percaya dan menerima Kristus. Karena masih ada waktu untuk bertobat. Itu yang akan didengung-dengungkan oleh para setan-setan di seluruh dunia ini. Mereka tidak menyerang kita secara frontal, tetapi mereka memberikan suatu kebebasan kepada kita, bahkan memberikan suatu jeda waktu, selang waktu, bahwa masih ada waktu untuk bertobat. Sehingga manusia ketika dia ingin percaya kepada Yesus, menundanya. Karena dia ingin menikmati segala kesenangan dunia ini, kenikmatan hidup akan dinikmati. Sehingga dia menunda, nanti saja, toh masih ada waktu untuk bertobat. Tetapi ketika waktu sudah tidak ada dan dia dipanggil Tuhan, sudah tidak ada waktu ketika dia untuk bertobat, sehingga dia harus masuk neraka. Tercapailah apa yang diinginkan oleh para setan-setan yang sedang mengadakan konferensi kecil di neraka. Seperti mimpi daripada sahabat dari D.L. Moody itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan, kita membaca ayat Alkitab yang terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Nah, perhatikan baik-baik. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Karena itu jangan menunda-nunda waktu. Terima dan percayalah kepada Kristus tanpa menunda waktu. Karena kita nggak ngerti apa yang akan terjadi besok hari. Siapa tahu besok hari ada sampai pada waktu kita, di mana kita dipanggil Tuhan. Jangan sampai kita dipanggil Tuhan, tetapi kita tidak percaya kepada Yesus, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Demikian juga mari kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Nah, dikatakan kalau tadi dalam Yakobus kita seperti uap. Uap itu sebentar ada lalu lenyap. Di dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 16 dikatakan hidup manusia itu seperti rumput dan bunga di padang, di mana ketika angin melintasinya, maka ia tidak ada lagi. Jadi hidup manusia itu singkat. Jangan menunda-nunda waktu untuk segera percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga di dalam waktu yang singkat ini ketika Tuhan panggil kita, kita sudah siap untuk menghadap Tuhan. Dan kita tidak akan masuk neraka karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca ayat di dalam Efesus 5 ayat 16. Apa yang harus kita lakukan
terhadap waktu yang masih tersedia bagi kita. Efesus 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, gunakanlah waktu yang ada. Betul-betul digunakan seefisien mungkin dalam hidup kita. Gunakan tuh hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna, terutama menyangkut iman kita. Kita persiapkan hidup kita untuk hidup di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjalani hidup baru kita. Ketika kita sudah lahir baru, kita harus jalani hidup baru kita dengan senantiasa hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus sesuai kebenaran firman Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita membaca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua. 1 Petrus 4 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, firman Tuhan ini sangat bijaksana untuk mengingatkan kita. Jangan menggunakan waktu yang sisa yang ada pada kita ini menurut keinginan manusia. Hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang dilarang oleh Allah. Tapi pergunakanlah waktu yang sisa yang saudara masih punya, yaitu menurut kehendak Allah. Segala hal yang bisa memuliakan Allah. Itu adalah nasihat firman Tuhan. Jangan sampai kita terpedaya oleh segala tipu muslihat iblis yang mengatakan masih ada waktu untuk bertobat. Sekarang putuskanlah. Ketika saudara belum percaya, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan ditunda-tunda lagi. Bukalah hatimu dan percaya, terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka saudara akan mendapat jaminan yang pasti untuk diselamatkan. Jaminan yang pasti untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jaminan yang pasti untuk masuk ke dalam surga yang mulia. Ingat saudara sekalian, iblis mungkin mengatakan masih ada waktu, tundalah. Tetapi Allah kita katakan, sekarang adalah waktunya, jangan menunda-nunda lagi. Segera terima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu supaya kami tidak menunda-nunda waktu. Iblis selalu mengumandangkan masih ada waktu, masih ada waktu, masih ada waktu. Itu sebabnya Tuhan kami boleh sadar itu adalah bagian dari tipu muslihat iblis untuk menjatuhkan manusia sehingga manusia tidak siap dan tiba-tiba saja ketika dia dipanggil Tuhan, dia tidak percaya dan tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum sempat dia mengadakan pengakuan iman, tapi dia sudah tiba waktunya dipanggil untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Tuhan berikan kepada kami hikmat akal budi-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang selalu mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Terpujilah firman-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, biar firman-Mu ini akan menguatkan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.